Tuhan menyelamatkan iman aku dari yang aku percaya dengan hal-hal yang gaib, yang memang dilarang sama Tuhan yang aku lakukan, itu kan nggak boleh, namanya aku menduakan Tuhan. Itu aku mau berpindah keyakinan kayak gitu. Shalom saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Saya menyapa Anda, salam sehat, kuat selalu dimanapun Anda berada yang menyaksikan suara saya ini. Saya Aliudin, saya hari ini ada di Nusa Tenggara Timur, di Indonesia bagian timur cukup jauh. Nah, inilah timurnya ya. Nanti sebelahnya ada di Dili, ya, Timur Leste. Saya sudah masuk di Timur Leste dan saya ada di Kupang hari ini. Ya. Ada di Kupang, tidak kebetulan saya ada di Kupang. Dan saya di Kupang berjumpa dengan saudari kita yang sama-sama seperti saya dulunya sama-sama kami agama di sebelah, tapi sekarang kami beralih percaya dengan Tuhan Yesus, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Hari ini saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Salam sehat, kuat selalu. Saya berjumpa, saya perkenalkan dengan adik kekasih ini yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Boleh saya tahu siapa namanya? Nama saya Yuli Ratnasari ya. Dari mana asalnya? Surabaya. Surabaya, asli orang Surabaya ya. Bapaknya Surabaya. Bapak saya dari Blitar, ibu saya dari Bojonegoro. Tapi lahir besarnya di Surabaya. Oh, lahir besar di Surabaya. Jadi betul-betul orang kita Jawa ini. Orang Jawa betul-betul, dan saya berjumpa hari ini tidak kebetulan. Nah, saya boleh tahu bagaimana waktu agama di seberang dulu, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan dulu? Ya, itu kalau apa? Di agama yang dulu itu kayak maksudnya masih kerja benar, kayak sholat 5 waktu, puasa gitu. Tapi kenapa aku masih bisa kayak pakai pagar kayak gitu, pakai pagar untuk jaga diri. Jadi kan aku ini merantau gitu. Jadi kalau orang Jawa itu kalau merantau, kamu harus bawa pagar supaya ketika di sana ada orang yang pakai kamu nggak kena kayak gitu. Pagar ini kayak ibu-ibu gitu ya? Iya. Iya. Jadi apa yang dilakukan? Apa ya? Bagaimana? Siapa yang melakukan itu? Dukunnya kah atau siapanya? Saya yang pergi ke orang pintar gitu. Oh, datang ke orang pintar. Terus orang pintar itu lakukan apa? Dia bacain mantra kayak gitu, bacain mantra yang bahasa Jawa yang aku juga kenal, juga baru tahu di bahasa Jawa yang kayak gitu. Halus ya. Jadi dia kasih masuk kayak di apa, bungkusan warna hitam, tapi dia nggak boleh masuk di kamar mandi gitu. Jadi kalau masuk di kamar mandi Iya. itu nanti pasti nggak mempan Nggak gitu. mempan ya. Maksudnya nggak efektif ya. Iya. Dan kuasanya kurang gitu ya. Jadi bobot nilainya menjadi lemah ya. Iya. Karena dibawa ke WC ya. Ya, memang ada kepercayaan seperti itu. Tapi jauh sebelum datang di sini, sebelum kenal suamiku, memang aku kalau denger aku kayak rohani gitu, kayak hatiku kayak kesentuh kayak gitu. Kayak apa ya, siapa sih gitu. Orang itu selalu bilang Tuhan Yesus. Kok Tuhan ada namanya kayak gitu, kan aku penasaran kayak gitu. Terus dia juga ada Bunda Maria kayak gitu. Jadi aku semakin penasaran. Terus berjalannya waktu itu yang buat aku untuk yakin untuk pindah keyakinan itu, Tuhan itu selamatin aku ketika di Kupang tahun lalu itu ada badai seroja. Akan dulu kan sebelum nikah kan kerja tinggal sama bos aku gitu. Jadi ada kamar sendiri kayak gitu. Badai seroja itu yang bener-bener ngeri, yang dari semua sudut itu udah kena genangan air kayak gitu. Tapi ketika aku mau lari itu, ketika aku mau buka pintu, jadi kayak ada yang bisikin aku kayak gitu loh, duduk dan berdoa. Semua itu udah tergenang air, hanya ada satu tehel yang ini apa, Bapak boleh percaya atau tidak, ini yang aku alami. Makanya aku nggak pernah lihat yang namanya salib itu kayak gimana, Tuhan Yesus itu wujudnya kayak gimana. Tapi aku ngerasain yang mukjizat Tuhan yang benar-benar nyata, yang nyelamatin aku gitu. Dan sampai sekarang aku bisa hidup
sampai sekarang kayak gitu. Hanya satu tackle aja yang nggak kena air dan nggak tersentuh sama air. Yang lain ini kena. Yang lain kena. Ya. Semua barang-barang di situ basah gitu. Iya. Ini di mana ceritanya? Di Kupang, Ini badai kah atau apa? badai Seroja tahun Yes. lalu. Iya, banyak yang mati. Kalau untuk mati enggak, cuman banyak kerusakan kerusakan bangunan kayak gitu. Iya, iya. Terus yang kedua, aku semakin yakin untuk pindah keyakinan kayak gitu. Banyak hal positif yang aku dapat dari aku pindah agama Kristen kayak gitu. Dari dulu aku yang iman aku belum total, yang amburadul, yang masih percaya dengan hal-hal yang gaib kayak gitu, yang nanti ini itu khawatir gitu, khawatir nggak ada duit, khawatir nanti jalan-jalan kemana celaka kayak gitu. Padahal sebenarnya kan ada Tuhan kayak gitu. Jadi aku masuk Kristen itu karena aku pengen memperbaiki iman aku kayak gitu. Terus bagaimana kok bisa menjadi percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan? Itu bagaimana sehingga ya aku percaya dengan Engkau Tuhan Yesus. Nah, bagaimana ceritanya? Kalau itu kayak setiap aku tidur kayak gitu, kayak ada yang bisikin, kayak ada yang datang, atau ketika kayak aku ada kayak masalah kayak gitu tuh, kan aku jauh dari orang tuanya. Jadi ketika aku ada masalah itu kayak ada yang pegang punggung aku kayak gitu. Aku tuh gak sendiri gitu. Tapi setelah aku cari gitu nggak ada gitu. Jadi bagaimana titik pengalamannya aku mau percaya dengan Tuhan? Kok sampai di situ titiknya bagaimana? Karena Tuhan menyelamatkan iman aku dari yang aku percaya dengan hal-hal yang gaib, yang memang dilarang sama Tuhan yang aku lakukan itu kan nggak boleh, namanya aku menduakan Tuhan. Itu aku mau berpindah keyakinan kayak gitu. Dari aku berpindah keyakinan itu, berapa tau nggak? Banyak dari teman, kerabat atau keluarga yang ninggalin aku. Tapi aku percaya Tuhan aku. Oh, jadi kerabat keluarga sekarang meninggalkan. Iya. Apa yang Mbak alami selama ini dengan keluarga? Apa yang mereka lakukan? Mereka selalu ngejas kalau kamu kafir kayak gitu. Aku Kafir. bilang kafir itu bukan kayak gitu. Kafir itu orang yang nggak benar-benar nggak ada agama dan nggak percaya sama Tuhan. Itu kalau di Islam itu keluar dari Islam itu kan namanya murtad gitu. Tapi kan aku masih punya Tuhan. Kita mau pindah agama, yang nyelamatin kita untuk ke surga itu kan iman kita. Agama apapun tuh nggak akan nyelamatin kita untuk ke surga, tapi iman kita yang nyelamatin kita ke surga. Aku selalu bilang gitu di bangku kayak gitu, di kakakku. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka masih tetap nggak seneng kayak gitu kan, memang nggak setuju kalau aku masuk di Kristen gitu. Nggak senangnya apa yang mereka lakukan? Nggak senengnya karena aku jadi kafir gitu. Ya, mereka lakukan apa? Mereka udah pertama blokir aku kayak gitu, udah nggak pernah tanya kabar aku, terus nanti bully aku kayak gitu. Udah ya pokoknya udah nggak dianggap di keluarga kayak gitu. Cuman apa dia yang dibully? Kata-katanya apa? ya kafir gitu. Kafir, ya mereka yang menghina ya, mengolok ya. Kan masa ada Tuhan namanya Yesus gitu. Tuhan itu kan nggak kelihatan, kalau di Islam kan Tuhan nggak kelihatan ya toh, dia nggak beranak dan nggak diperanakan kayak gitu kan gitu. Ya kita mau jelasin kayak apa, kalau namanya udah nggak senang ya udah. Terus apa yang kakak rasakan perbedaan antara waktu di Muslim dan sekarang menjadi Kristen? Ya banyak. Apa? Waktu di Muslim bagaimana? Waktu di Muslim itu aku tuh tipikal orang yang sulit untuk maafin orang gitu. Itu aku paling sulit sekali. Selalu ada kebencian ya? Iya gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak suka yang namanya kayak ribut, terus ribet bertengkar, kita nggak suka. Jadi aku lebih simpen dan aku nggak akan pernah ngomong, atau aku misalnya orangnya ada di sini, aku langsung pergi dan aku nggak akan bicara gitu. Sampai hati aku benar-benar udah encer baru aku mau gitu. Dan itu sebenarnya nggak boleh. Itu simpan dendam ya? Iya. Sekarang semenjak menjadi Kristen gimana? Apa yang dialami? Semenjak jadi Kristen itu lebih kayak takut kayak gitu, kok aku kok jadi Tuhan ya gitu. Tuhan aja maafin umatnya yang berbuat salah sefatal apa, aku yang hanya manusia biasa aja kok udah jadi hakim gitu. Jadi untuk lebih leluasa, lebih bisa untuk maafin kesalahan orang kalau orang nyakitin aku kayak gitu. Sekarang lebih bisa memaafkan. Iya, dan banyak berkat, bukan hanya berkat kesehatan, berkat materi gitu. Dan rasa khawatir itu udah nggak ada lagi gitu.
Kalau yang aku bilang tadi toh, kalau dulu itu aku khawatir kalau nggak ada duit tuh, itu jadi prioritas pertama kalau aku nggak ada duit gitu. Terus yang kedua kalau mau kemana-mana ntar celaka kayak gitu, Takut ya? iya gitu, takut mati kayak gitu. Karena pada dasarnya kita juga mati. Tapi setelah aku ngikutin Kristus, jadi ngikutnya Tuhan Yesus, kayak rasa itu kayak udah nggak ada kayak gitu. Kalaupun aku mati, aku pasti matinya sama Tuhan. Kalau aku nggak ada duit, enggak kok. Aku yang paling senang itu lagu rohani itu yang burung di udara itu loh, Tuhan pelihara. Itu loh yang aku paling senang itu. Setiap aku dengar lagu itu tuh pasti aku netesin air mata. Kok aku khawatir sih, burung aja sama Tuhan aja dipelihara, dikasih makan sampai beranak cucu kayak gitu. Kok aku yang manusia masih punya kaki, masih bisa bekerja, kok khawatir nggak ada duit gitu. Tadi kakak ikut ibadah tadi pagi. Siang juga ikut ibadah. Pagi nggak, siang aja. Oh, Gitu. siang aja tadi dengar Iya. ya. Iya. Iya. Aku begitu sebut namanya apa, oh ini orang dari Muslim gitu, mungkin. Iya. Terus apa kerinduan kakak sekarang? Rindu sama Tuhan, rindu dipeluk aja sama Tuhan. Iya, kerinduan kakak buat orang lain yang menonton hari ini. Apa kerinduannya? Bisa disapa mereka mungkin. Apa kerinduannya? Apa yang sesuatu mau dikatakan? Mungkin buat keluarga di Jawa di rumah sana. Bahasa Jawa ya, kasih bahasa Jawa ya. Nanti kadang-kadang orang bilang bukan orang Jawa itu, itu orang bohong. Nah, aku orang Jawa. Nah, coba sapa dengan bahasa Jawa. Halo Mbak, sing nonton iki, aku neng kene dari kesaksian, nek ikut Tuhan Yesus itu, nek melu Tuhan Yesusku bener-bener adewe di arah nong sing tenanan. Jadi sing rasa khawatir, rasa kecewa, apa sing liyane iku nggak ono. Ya mungkin Mbak atau orang atau uang sing ndek ngene kono nggak setuju dengan statementku, nggak apa-apa. Tapi iki sing aku alami dewe. Tuhan Yesus itu baik. Si adik ini mengatakan Tuhan Yesus baik, inilah yang benar ya, yang dia jalani saat hari ini. Jadi kalau saudara-saudara marah, komplain ya, ini pilihannya kakak sekarang ya. Iya, satu lagi Pak, yang Tuhan benar-benar kasih aku tuh ada riwayat sinusitis. Sinusitis itu peradangan di area sinus di bagian sini dengan di sini. Jadi dulu itu aku sering kumat, jadi duit itu habis untuk biaya pengobatan. Tapi ketika Tuhan kasih kesempatan aku untuk kuliah kesehatan, ini loh yang Tuhan kasih jalan ini loh, supaya uang kamu itu enggak buat kesana kayak gitu. Jadi kamu belajar untuk bisa pengobatan secara sendiri. Ini kuliah nih? Iya, Kuliah kalau sudah apa? selesai, kuliah keperawatan. Perawatan. Oh, jadi kakak kuliah perawatan. Iya gitu. Dan ini yang benar-benar aku rasain sampai sekarang, sinus aku nggak pernah kumat kayak gitu. Karena dalam setiap doa aku, Tuhan aja bisa loh gitu. Kasih orang buta itu bisa, matanya bisa ngelihat lagi gitu loh. Bisa bangkitin orang mati. Tuhan pasti dong bisa nyembuhin aku punya sinusitis gitu, sampai dari akar gitu. Dan puji Tuhan, doaku tuh dijawab sama Tuhan Yesus. Itu sampai detik ini aku nggak pernah namanya kumat sinusitis gitu. Itu yang luar pernah biasa. kumat lagi ya? Enggak. Dipulihkan ya, disembuhkan ya. Dipulihkan 100% sama Tuhan. Iya. Itu yang luar biasa, Tuhan kasih aku kesembuhan gitu. Meskipun aku nggak pernah lihat wujudnya Tuhan Yesus itu kayak apa gitu. Sampai detik ini Tuhan aku nggak pernah lihat Tuhan Yesus itu kayak apa gitu. Jadi- Tapi mukjizatnya banyak yang sekarang aku malu, aku kadang banyak bohong sama Tuhan kayak gitu. Sudah berapa lama nih? Sudah berapa tahun percaya dengan Tuhan Yesus? Belum ada setahun sih. Belum ada setahun ya, masih baru ya. Iya. Baru percaya dengan Tuhan Yesus ya. Pengalaman apa yang sangat luar biasa yang dialami dengan Tuhan? Pengalaman Tuhan Bener. mengubah hidup saya. Tuhan mengubah itu Tuhan pengalaman. banyak sekali perubahan yang aku dapat gitu. Jadi satu lagi, yang nyelamatin kita untuk ke surga itu iman kita, bukan agama kita gitu.
Kalau di luar sana banyak orang yang nggak suka sama aku gitu, terus jauhin aku, nggak apa-apa. Tapi Tuhan aku nggak pernah ninggalin aku, itu aja. Ya, demikianlah kesaksian adik ini. Ya, dikucilkan keluarga, dikucilkan saudara, bagian keluarga besarnya mengucilkan, menghina, mencaci, memaki. Ya, tadi saya sudah tanya sedikit sebelum syuting ini. Ya, saya juga alami, keluarga saya membenci saya, mereka menghina. Ya, banyak teman-teman saya menghindari saya. Ya, bagi saya, ya itu yang diajarkan oleh Tuhan, kasih. Saya tidak pernah marah, saya tidak pernah benci. Saya enjoy aja, saya tidak benci, saya tidak marah. Saya mengasihi saudara saya, bahkan berdoa. Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan ya. Tuhan itu kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri ya. Yang membuat sak buat orang lain ya sebisa mungkin saya tidak lakukan. Inilah perjumpaan saya dengan adik kekasih ini. Tidak kebetulan kami dapat berjumpa. Ini karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Saya berjumpa dengan adik kekasih dan saya banyak juga berjumpa dengan saudara-saudari yang lain, bahkan orang-orang Aceh yang mengalami perjumpaan Tuhan ya. Kami mengalami perjumpaan Tuhan. Jadi kalau ada kata-kata olokan, ejekan, ya ini kami ya, itu hanya kami. Kami percaya, kami berusaha tidak melakukan yang jahat karena itu yang dikatakan, yang diajarkan oleh Tuhan ya. Nah, Tuhan itu mengasihi, menyayangi ya. Ar-Rahman Rahim, pengasih, penyayang ya. Habibullah, habibun nas, mengasihi Allah, mengasihi Tuhan berarti mengasihi manusia. Kami terus mengasihi. Musuh kami pun kami kasih, kami tidak membalas. Firman Tuhan katakan, jangan balas jahat dengan kejahatan. Luar biasa ini yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, ini tertanam juga dalam hidup saya. Seperti hari tadi, yang besar apa? Nah, ini yang besar dalam hidup saya, pengalaman saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya dapat melihat diri saya secara pribadi. Saya ini penuh dengan keburukan, dusta, banyak sekali dosa, dan condong akan jatuh dalam dosa. Tapi luar biasa, begitu saya mengalami Tuhan, saya bebas, saya berkemenangan, saya bersukacita. Sebisa berusaha mungkin untuk melakukan kebaikan itu saya jalani terus bersama-sama dengan Tuhan. Nah, inilah kesaksian adik kekasih dan sedikit sharing dari saya. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan ini anugerah yang sangat besar. Ya, barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah saya mempercayai, mengimani, kami ini mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Dia yang bertakhta, Dia yang berdaulat. Berarti Dia, Tuhan itu yang bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kami, baik dalam keluarga kami, dalam hidup kami. Kami terus percaya, kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Ya, terima kasih saudara kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Saya menyapa Anda sekali lagi. Ya, inilah video saya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.